kita lanjutkan materinya adik-adik. Kita masuk ke bagian kedua dari bab 2, yaitu mengenai permutasi dan kombinasi. Namun sebelumnya perlu kita bahas sedikit mengenai prinsip dasar membilang. Ya, prinsip dasar membilang saya bacakan ya. Ya, jika suatu peristiwa dapat terjadi dalam M cara yang berbeda dan setelah salah satu peristiwa itu terjadi, ada peristiwa lain yang dapat terjadi dalam N cara yang berbeda. Kedua peristiwa tersebut dalam urutan itu dapat terjadi dalam M kali N cara yang berbeda. Jadi saya tuliskan untuk prinsip dasar membilang. Jadi jika suatu peristiwa dapat terjadi dalam M cara yang berbeda dan setelah salah satu peristiwa itu terjadi, ada peristiwa lain yang dapat terjadi dalam N cara yang berbeda. Kedua peristiwa tersebut dalam urutan itu dapat terjadi dalam M dikali N cara yang berbeda. Demikian juga jika ada 3 kali kejadian ya, berarti kita kali langsung, misalnya M, N, dan O. Nah, berarti kedua peristiwa atau ketiga peristiwa tersebut dapat terjadi dalam M dikali N dikali O cara yang berbeda. Kita masuk ke contoh untuk prinsip dasar membilang. Jadi seorang siswa mempunyai 5 kemeja dan 4 celana yang berbeda coraknya. Berapa macam setelan pakaian yang berbeda yang dapat dipakai siswa tersebut? Nah, jadi kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi diketahui misalnya M itu adalah kemeja ya. M itu, atau boleh juga langsung kemeja itu ada 5. Kemeja itu ada 5. Kemudian celana itu ada 4. Ya, jadi banyaknya setelan pakaian yang berbeda ditanyakan banyak setelan pakaian yang berbeda saya ke bawah. Ya. Nah, untuk menjawabnya saya ke sebelah sana. Kita jawab atau penyelesaiannya. Nah, jadi kita kalikan saja. Jadi kemejanya ada 5, celananya ada 4. Jadi kita kali saja. Setelah yang berbeda ada 5 kali 4, jadi ada 20 setelan. Selanjutnya kita masuk ke permutasi ya. Jadi permutasi anggota suatu himpunan adalah susunan berurutan dari semua atau sebahagian anggota himpunan itu. Nah, jadi sebelum masuk contoh ya, saya perkenalkan dulu simbol dari permutasi. Jadi ini ada P, N. Boleh juga seperti ini ya. Jadi ini dibaca permutasi K dari N objek atau permutasi K objek dari N objek. Ini juga permutasi K objek dari N objek, gitu ya. Jadi permutasi K objek dari N objek ini menyatakan banyaknya cara K objek dapat diambil dan disusun dari suatu himpunan yang terdiri atas N objek. Ya, jadi misalnya kita mau mengambil ada 4 objek ya. Misalnya objek itu ya, objek itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Atau kita bisa bilang
tidak usah seperti ini. Misalnya ada A, B, C, D misalnya kan. Nah, misalkan ada 4 objek, yaitu objek A, objek B, objek C, dan objek D. Jadi kalau kita mau mengambil 3 objek dari 4 objek ini, atau kita mau menyusun 3 objek dari 4 objek ini, jadi misalnya seperti ini, permutasi 3 dari 4, atau permutasi bisa jadi tulis permutasi 3 dari 4. Nah, itu sama dengan berurut ya, berarti 4 kali 3 kali 2. Iya, karena cuman ada 3 objek. Nih, jadi ini 4 berarti kita bisa mengambil 4-4-nya. Kemudian setelah diambil 1 berarti tersisa 3 objek. Kemudian setelah diambil lagi 1 berarti akan tersisa 2 objek. Gitu ya. Demikian juga kalau kita mau mengambil berapa jawabannya? Ini 24. Ada 24 cara. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengambil 2 objek dari 4 objek ini? Ya. Jadi kita ambil 2 objek dari 4 objek, berarti 4 dikali 3 sama dengan 12 cara. Jadi tentu saja susunan pertama itu boleh diisi oleh 4 huruf D. Nah, kemudian yang berikutnya itu hanya tersisa 3 huruf karena yang 1 hurufnya sudah kita ambil sebelumnya. Iya, sehingga kita bisa simpulkan, ini saya hapus dulu. Ya, kita bisa simpulkan bahwa rumus permutasi K objek dari N objek itu sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Ya, dengan ketentuan K-nya lebih besar, K-nya lebih kecil atau sama dengan N. Atau boleh juga seperti ini. Ya. N-nya lebih besar atau sama dengan K. Selanjutnya kita masuk ke permutasi dengan objek yang sama. Saya tuliskan dulu teorema yang menyangkut dengan permutasi dengan objek yang sama ini. Jadi dikatakan bahwa banyaknya permutasi dari N objek dengan R objek yang sejenis dan S yang sejenis lainnya. Oke, jadi maksudnya ada 2 objek ya, misalkan objek 1 dan objek 2. Jadi objek 1 itu ada sebanyak R dan objek 2 itu ada sebanyak S. Ya, dimana R ditambah S itu sama dengan N. Nih, jadi banyaknya objek pertama itu sebanyak R, kemudian banyaknya objek kedua itu sebanyak S, dimana banyaknya objek pertama dan banyaknya objek kedua itu sama dengan N. Ya, maka permutasinya sama dengan N faktorial per R faktorial dikali S faktorial. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalau diperluas, kalau yang tadi itu diperluas, jadi secara umum jika N objek dipermutasikan di mana masing-masing N1, N2 sampai NK adalah banyaknya objek pertama. Jadi N1 itu banyaknya objek pertama, N2 banyaknya objek kedua, dan NK itu banyaknya objek ke K. Dan N1 ditambah N2 dan seterusnya ditambah NK itu sebanyak N. Maka banyaknya permutasi yang dapat dibentuk adalah ya permutasi ini N dari permutasi N1, N2 sampai NK dari N itu sama dengan N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali dan seterusnya dikali NK faktorial. Baik, selanjutnya kita masuk ke kombinasi. Untuk contoh
permutasi dengan objek yang sama, saya tidak angkat satu contoh apapun, karena pertama itu bukan hal yang asing bagi adik-adik, dan yang berikutnya untuk contohnya bisa adik-adik lihat di bukunya masing-masing ya. Nah, kita masuk ke kombinasi ya. Jadi bedanya antara kombinasi dengan permutasi mungkin juga saya hanya mengulang saja, adik-adik mungkin sudah tahu. Jadi permutasi itu kejadian yang dimana urutannya diperhatikan, sementara kombinasi kejadian yang urutannya tidak diperhatikan ya. Jadi saya bacakan definisinya. Kombinasi anggota suatu himpunan adalah pemilihan dari satu atau lebih anggota himpunan itu tanpa memperhatikan urutan. Nih, saya tuliskan dulu. Ya, jadi seperti ini. Kombinasi anggota suatu himpunan adalah pemilihan dari satu atau lebih anggota himpunan itu tanpa memperhatikan urutannya. Ya, jadi kalau dalam dituliskan rumusnya, jadi kombinasi K dari N objek itu sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N dikurang K faktorial. Ya. Nah, baik. Perhatikan dua contoh ini ya. Jadi contoh yang pertama, berapa cara suatu panitia yang terdiri dari 3 orang dapat dibentuk dari 10 orang? Iya. Kemudian contoh kedua, berapa cara suatu panitia yang terdiri dari 10 orang untuk memilih 3 orang diantaranya untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara? Ya. Jadi untuk contoh pertama ini adalah contoh untuk kombinasi. Ya, karena kita hanya mengambil 3 orang dari 10 orang yang tersedia. Oke. Kemudian untuk contoh kedua ini adalah contoh permutasi. Kenapa? Karena 10 orang panitia itu akan dipilih 3 diantaranya untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi logikanya yang terpilih pertama itu akan menjadi ketua, oke? Yang terpilih kedua akan menjadi sekretaris, dan yang terpilih ketiga akan menjadi bendahara. Jadi saya ulang, jadi contoh pertama itu adalah contoh kombinasi, dan yang kedua adalah contoh dari permutasi.